Oke, halo semuanya. Halo, welcome to Thrive On. Jadi buat yang pertama kali kesini, aku mau jelasin dulu sebenarnya apa sih Thrive On itu. Jadi Thrive On adalah wadah untuk saling kita belajar dan juga untuk berdiskusi tentang topik-topik terkait pengembangan diri, terkait karir, dan juga terkait dengan bisnis. Nah, jadi hari ini itu kita punya beberapa rules ya. Kita di sini sama-sama belajar bersama. Jadi buat kalian jangan malu-malu kucing, aktif aja untuk berpartisipasi, untuk berdiskusi atau bertanya. Selain itu untuk kenyamanan bersama, nanti bisa di-mute dulu ya waktu speakernya lagi ngomong. Cuman kalau misalkan speakernya nanya nih ke kalian, kalian bisa langsung unmute aja dan jawab pertanyaannya. Terus kalau misalkan kalian ada kesusahan, mungkin kesusahan untuk dengar saya atau Mas Bagus ngomong apa, atau kalian kurang tahu nih, ini istilah-istilahnya itu apa sih artinya, bisa langsung di chat aja, nanti aku sama teman-teman yang lain juga bakal balesin. Nah, terus yang terakhir, keep learning, jangan berhenti sampai sini, kita belajar bareng-bareng, nggak cuma di sini, tapi juga di luar dari forum ini. Nah, oh iya, lupa introduce. Perkenalkan, aku Novia Ulfa atau bisa dipanggil Via. Di sini aku akan memandu acara hari ini. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau kalian mau berdiskusi bisa langsung chat aja atau panggil aku. Nanti aku bakalan kasih kalian kesempatan. Nah, kita hari ini akan belajar satu topik yang kita biasanya itu kan sering ya kepikiran kita ada seliwer-seliwer pikiran negatif. Nah, hari ini kita bakalan sama-sama belajar sebenarnya gimana sih cara mengendalikan pikiran kita dan kita nggak fokus nih ke pikiran negatif itu, tapi kita juga bisa lebih men-shifting pikiran kita ke yang lebih baik. Nah, hari ini kita ditemenin sama narasumber kita, Mas Bagus Berlian. Beliau, hai Mas Bagus. Halo semuanya. Jadi Mas Bagus ini adalah seorang innovation analyst dan juga inisiator dari idebagus.tv. Nah, beliau ini juga merupakan LPDB awardee dari Macquarie University untuk mengambil gelar MBA-nya. Nah, yang menariknya beliau juga pernah menjadi speaker dari TEDx UPNTJ yang talknya itu udah dibagikan di platform internasional. Oke, halo Mas Bagus, halo lagi. Sorry kemute. Halo semuanya. Halo. Halo Via. Halo Mas. Oke. Gimana Mas Bagus, sudah siap nih mencapaikan materinya hari ini? Insya Allah harus siap. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilakan. Ini jadi saya yang share screen ya? Atau gimana? Iya Mas. Oke, wait. Oke, teman-teman sudah lihat semuanya ya? Oke, selamat malam teman-teman semua nih, teman-teman Thrive On, betul ya? Sudah Mas. Kalau bisa Thrive On nih, yang ikut apa ya? Sebutannya apa itu? Ada nggak sebutannya kayak TEDx dulu, TEDster gitu? Thrive apa? Oke, Thrive On follower. Oke, perkenalkan kok udah thank you aja di sini, mohon maaf. Sorry. Wait. Waduh, ketahuan semua deh. Jadi selamat malam semuanya ya teman-teman. Perkenalkan nih, nama saya Bagus Berlian di sini. Saya kenalannya sebagai inisiator atau lead evangelist di idebagus.tv. Apa itu idebagus.tv? Ini sebenarnya forum berbagi ide sih gitu. Jadi ini proyek
idealisme gitu bersama saya, antara saya Bagus Berlian sama kawan saya satu lagi namanya Bagus Ramadan gitu, sama-sama bagusnya. Jadi ketika Bagus sama Bagus ketemu, kenapa kita nggak mau mulai sesuatu yang bagus? Wah, itu tuh ide bagus banget gitu. Ya udah kita bikin ide bagus.tv gitu. Nah, ide bagus.tv itu apa? Ide bagus.tv sebenarnya kalau lihat platform ada talks, ada artikel, ada podcast rencana gitu, sama how to class yang isinya tentang how to tema-tema bagaimana cara gitu, cara anything, utamanya hal-hal yang kita sih pengennya yang apa ya, yang anti mainstream juga. Contohnya kayak kapan lalu ngobrol sama Pak Budiman Sujatmiko di seri kedua kita, di situ kita ngomongin soal bagaimana memulai pergerakan tahun 98 itu. Terus habis itu ketika kita ngobrol juga sama staf khusus milenial Aminuddin Ma'ruf, kita ngomong bagaimana cara staf khusus milenial untuk berkontribusi buat negara. Nah, ngapain aja sih mereka waktu itu udah kerja gitu. Nah, ngomongin soal mindset nih kali ini, teman-teman ya. Nah, saya sebenarnya mau cerita terlebih dahulu, semoga teman-teman tadi nggak ingat ya slide-nya apa aja dulu. Jadi sekitar tahun 1958 ya, kalau nggak salah, nggak sampai 1958 sih, awal tahun 1900 ya. Jadi ada seorang anak hidup di Austria waktu itu. Nah, dia ini kalau saat ini gitu ya dianggap sebagai simbol kecerdasan di era milenium ini. Namun waktu ke sekolah menengah gitu, seusia SMP, seorang guru pernah memarahinya gitu. Nah, murid ini dianggap bodoh gitu ya, dan tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang mudah gitu. Guru ini sangat marah, dan akhirnya dibilang anak ini stupid. Dan suatu saat dia tidak akan jadi siapa-siapa. Teman-teman tahu siapa dia? Nah, dunia akhirnya mengenal dengan nama Albert Einstein. Oke. Nah, di sisi lain, oke. Halo, ini dengar ya teman-teman ya? Dengar Mas, tapi PPT-nya, Dengar Mas? PPT-nya belum di slideshow. Wait. Soalnya di sini udah di slideshow sih. Wait. Oke. Sorry. Udah di slideshow ya? Halo? Masih belum muncul Mas? Wait. Maaf. Udah kelihatan? Ya, Oke. siap, sudah. Jadi tadi kan kita ngomongin soal Albert Einstein kan. Nah, terus habis itu kita ngomong lagi nih dari dataran Eropa ke US gitu. Nah, di US sendiri ada cerita menarik tentang seorang musisi muda saat itu. Kerjaan sambilannya sih supir truk gitu. Nah, suatu saat dia ngajukan diri untuk audisi pada tahun 1954 di sebuah, bisa dibilang kayak apa ya, kayak hall musik terkenal lah di sana gitu. Namanya Grand Ole Opry gitu. Nah, saat itu ketika dia pertama kali audisi dan dapat kesempatan buat manggung, dia tiba-tiba langsung dipecat oleh manajernya yang namanya Jimmy Denny gitu setelah sekali tampil gitu. Nah, karena kenapa? Mendayu-dayu dan joget-jogetnya itu nggak jelas gitu. Karena waktu itu nggak ada yang mengenal yang namanya rock and roll gitu. Nah, ketika itu dia dipecat keluar, nggak dapat nggak dapat persenan sama sekali, dan sambil dipecat keluar, diusir, si manajernya bilang, itu nggak akan jadi musisi sama sekali. Dengan gaya style yang kayak gitu itu suara lu aneh dan selalu juga aneh gitu. Nggak akan ada musisi di Amerika yang mau, atau pendengar di Amerika yang mau menerima gaya bermusik seperti itu. Nah, kira-kira ada teman-teman yang tahu? Mungkin sebagian besar dari kita mengenal Elvis Presley di sini. Nah, dari US, kita masih di US nih. Kalau teman-teman ngomong soalnya, banyak orang ketika kita kuliah gitu, kita ngejar GPA tinggi mungkin sampai GPA 4 dan semacamnya lah. Kalau memang GPA-nya bisa lebih tinggi dari 4, ya mungkin kita ngejar GPA 6 lah atau 6,5 gitu ya. Ya mungkin juga kalau kalian kuliah di Australia, karena scale-nya itu GPA-nya sampai 7 gitu.
Nah, tapi kalau skill sama kayak Indonesia atau sama kayak US kan GPA 4 gitu. Nah, apa yang bisa kita dapat dengan GPA 2,65 aja gitu, diterima kerja? Steve Jobs. Nah, pertanyaannya adalah, apa persamaan di antara tiga orang ini? Ketika kecil, ketika muda, si The Beatles itu juga melalui pola yang sama, seperti hanya pemberitahu. Jadi John Lennon dan Paul McCartney pertama kali bermain musik itu pada tahun 1957. Nah, 7 tahun sebelum mereka mulai masuk ke ranah musik Amerika. Jadi kalau beberapa lihat tahun belakangan, ya mereka itu hanya cuman grup-grup band anak sekolahan gitulah yang karirnya itu manggung dari satu kawinan ke kawinan yang lain di Liverpool saat itu. Nah, saat itu ada kesempatan nih salah seorang dari Jerman yang ingin mencari musisi lokal dari Liverpool untuk bermain secara non-stop pagi dan malam gitu, non-stop gitu ya, di beberapa bar di kota Hamburg gitu. Nah, The Beatles lihat itu sebagai sebuah sarana untuk memperbaiki cara bermain musiknya. Jadi Hamburg itu sebenarnya bukan menawarkan sesuatu pelatihan yang mewah kayak mungkin sekolah yang elit dan semacamnya untuk memperbaiki. Enggak. The Beatles ini para jenius, orang-orang berbakat. Cuman mereka hanya butuh jam terbang aja dan butuh bayaran untuk hidup. Dan mereka mengambil itu dengan cara pergi ke Hamburg. Mereka bermain semalaman, mereka bermain untuk style musik bareng, mereka bermain untuk bikin musiknya lebih harmoni dan lebih bisa didengarkan. Nah, tayal kurang lebih mereka menghabiskan waktu di Hamburg itu selama kurang lebih 7 tahun. Jadi pola yang sama juga sama seperti kita temui di para musisi violin dan pianis sebelumnya. 10.000 jam, angka 10.000 jam juga sekali lagi muncul di di hasil latihan dari The Beatles ini. Nah, terus kalau kita ngomongin growth mindset lagi nih, nah sebenarnya cukup nggak sih kita bekerja keras selama 10.000 jam untuk mencapai hasil yang maksimal itu, gitu. Nah, berarti kita percaya dong kalau practice makes perfect. Betul, practice makes perfect. Kalau kita berkaca ya, yang kalau misalnya kita ngomong latihan adalah sebuah perulangan gitu, teman-teman di sini pasti dong banyak yang bisa berkendara gitu, bisa naik motor, bisa naik mobil, dan saya yakin nih kalau teman-teman rata-rata di sini tuh fresh graduate, berarti paling enggak sudah umurnya paling 24 gitu ya. Anggap aja segitu 24. Kalau 24 berarti teman-teman juga belajar naik motor ataupun naik mobil itu tuh kurang lebih sudah 8 tahun juga. Berarti sudah hatam 10.000 jam dong. Nah, cuman kalau teman-teman sudah habis hatam belajar naik motor, naik mobil selama 10.000 jam, kenapa teman-teman atau saya termasuk saya juga ini tidak sepandai mengendalikan motor ataupun mobil kayak Michael Schumacher atau Valentino Rossi? Nah, disinilah yang namanya latihan, yang namanya practice perfect itu ada. Nah, jadi kalau teman-teman ngomong practice makes perfect, are you sure gitu? Sebenarnya nggak juga sih. Perfect practice will makes you perfect, will guide you to perfection. Nah, contohnya seperti apa perfect practice ini? Jadi perfect practice ini sendiri, kalau dalam buku Malcolm Gladwell yang judulnya Outliers itu dibagi dalam beberapa hal gitu. Bisa dalam bentuk mentorship, terus habis itu kesempatan-kesempatan yang didapat, dan juga biasanya ada pertolongan dari orang lain. Kalau misalnya contohnya nih, kalau teman-teman lihat dari penelitian Anders Isaacson tadi gitu. Nah, penelitian pertama tentang violin dan orang-orang berbakat, orang-orang pemain violin berbakat dan juga pianis berbakat yang ada di Jerman itu sendiri. Mereka sebenarnya selain belajar, punya waktu kesempatan untuk belajar yang baik, mereka juga sebenarnya punya privilege lain, yakni berlatih di sekolah yang tepat. Coba kalau mereka hanya sekedar main piano di jalanan, tanpa ada guru yang mengoreksi, tanpa ada guru yang membenarkan, tanpa ada materi atau silabus yang dipelajari, apakah mereka akan jadi pemain elit? Belum tentu juga. Sama mungkin seperti halnya dengan The Beatles. Kalau mereka main secara berulang-ulang dari satu
satu panggung nikahan ke satu panggung nikahan yang lain, apakah mereka akan menjadi legenda? Ya jelas tidak. Gitu. Tapi ketika mereka dapat kesempatan untuk manggung di Hamburg non-stop hampir tiap hari, dari satu bar ke bar yang lain, dan dari situ mereka bisa lihat apakah orang seneng atau enggak, dan berusaha terus memperbaiki musiknya. Nah, disitulah yang namanya perfect practice. Jadi ada mentor biasanya, terus ada dalam tanda kutip seperti silabus yang mengajari kita bagaimana berlatih secara sempurna itu. Nah, terus kalau kita ngomongin growth mindset nih, tadi kita ngomong bahwa yang pertama kalau kita ngomong tadi ngomongin soal practice perfect, kita udah. Terus kita ngomong 10.000 jam juga udah. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa kita ini sebenarnya punya growth mindset gitu. Tantangannya apa aja sih di luar sana? Kalau teman-teman lihat sekarang gitu ya, apalagi ya di Indonesia. Gak tahu kalau sekarang ya, tapi kalau saya tuh pernah hidup di era di mana motivator bullshit itu bertumbuh gitu. Jadi mereka yang ya dalam tanda kutip jual bacotannya aja, terus habis itu ngasih seminar orang cepat kaya gitu, ya gitu. Karena namanya orang Indonesia gitu, malas bekerja keras gitu ya. Kalau lihat something that too good to be true, kayak oh ya udahlah sikat aja gitu, ikut aja gitu, seminar cepat kaya gini gitu. Tapi apakah teman-teman ini jadi kaya suatu saat? Gak juga kan gitu. Nah, teman yang harus diingat di sini, tidak ada shortcut to heaven. Kalau mereka yang punya growth mindset selalu percaya akan ada proses, bahwa untuk mencapai sebuah achievement kita harus fokus dan melalui waktu kurang lebih 10.000 jam untuk mencapai achievement itu pun dengan practice, dengan perfect practice, bukan hanya sekedar ulangan, tapi harus tahu achievement apa atau goals apa per milestone-nya yang harus dituju. Nah, so if there's something to itu, that's actually and that's really not true. Itu satu hal yang harus dicamkan. Terus yang kedua, nah sebenarnya yes. Sorry, aku potong sedikit. Bisa tolong di-share lagi Mas PPT-nya? Karena tadi nggak sengaja ke minimize gitu. Oh oke, wait. Nah, terus nih. Oke, sudah. Barrier-nya apa lagi sih yang untuk memastikan kita ini punya growth mindset atau enggak? Jadi ada tulisan menarik nih baru-baru ini setelah saya pulang MBA yang benar-benar menohok saya gitu. Nah, judulnya itu kebetulan teman saya sendiri yang saya ajak untuk mengurus ide bagus Ramadan. Judulnya sederhana. Sebenarnya kita tuh nggak malas, kita cuma takut gitu. Jadi maksudnya seperti apa sih gitu? Saya yakin semua orang di dunia, apalagi teman-teman yang ikut acara kita kali ini, itu pasti punya kepikiran untuk maju, kan? Cuman kenapa beberapa dari kita itu suka menunda-nunda pekerjaan gitu? Apakah kita malas sebenarnya? Atau contohnya nih, kita punya ide bisnis yang keren gitu. Cuman kenapa kita menunda-nunda untuk melakukannya? Apa kita sebenarnya malas untuk melakukan? Kadang bisa jadi iya, tapi seringkali tidak. Seringkali kita bukan malas, tapi kita sebenarnya takut. Takut apa? Takut ribet melakukannya, takut kalau tiba-tiba gagal. Jadi sistem otak kita itu dengan pengalaman-pengalaman yang kita lalui sebelumnya, tiba-tiba mendrive kita untuk menjadi seperti itu. Nah, contohnya nih, kalau saya pribadi di sini gitu, ketika saya pulang MBA, balik ke Indonesia gitu ya, saya dulu kan suka bahkan bikin movement kayak TEDx gitu, terus ikut acara-acara kemudaan dan semacamnya gitu. Nah, saya pribadi pengen memulai